Oke, dan sana kembali lagi bersama bintang tamu kita, Ibu Maidona. Tapi kakak tadi. Ya, kakak. Saya sering lupa. Saya masih muda soalnya. Masih muda ya, oke. Muda belia ini. Status kan masih muda tuh. Oke, nah itu yang menarik sekali. Nanti kita bahas yang itu. Ini saya sudah siapkan segala peluru untuk menghajar, maksudnya mengeksekusi kakak ini kenapa masih muda dalam status, sementara dalam usia ya sih. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh? Oke, nanti kita bahas yang itu, tapi kita bahas dulu ini divisi yang kakak bidangi ini di Bawaslu Kota Payakumbuh, divisi hukum penanganan pelanggaran. Itu pilihan sendiri atau memang ditentukan kak oleh provinsi atau pleno bertiga atau gimana itu kak? Iya, jadi sebelum kita masuk ke sana sedikit kita jelaskan bahwa terkait divisi untuk Bawaslu dengan 3 komisioner di tingkat kabupaten kota ya, termasuk Bawaslu Payakumbuh itu ada divisinya 3. Yang pertama itu divisi SDM dan organisasi dan Datin, kemudian divisi pengawasan ya, Humas dan Hubal, kemudian divisi hukum penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi karena kita ada tiga divisi, jadi untuk menentukan ini saat kita terpilih dulu di Bawaslu tahun 2018, karena memang sudah diatur untuk penentuan divisi ini dilakukan rapat pleno bertiga ya. Nah jadi kenapa saya di HPP? Berarti itu karena hasil pleno dari kami, saya ada ketua Pak Muhammad Kadafi, kemudian juga ada Kordif PHL Ibu Suci Wildanis gitu. Ya. Oke, jadi itu hasil pleno bertiga ya? Iya. Ketika kakak menjalankan divisi ini, ada nggak hal-hal menarik misalnya harus menyelesaikan ini itu, sementara kakak agak canggung lah, harus dieksekusi gitu kak? Sebenarnya kalau agak canggung, mungkin kita tidak bisa bilang canggung ya, karena memang kan ini kakak perempuan gitu. Oh gitu. Ini divisinya hukum penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa gitu kan. Kalau melihat nama divisi dibanding 2 divisi yang lain, ini kan istilahnya ini kan divisi pengadil gitu. Pengadil, pemutus terhadap pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi, baik itu di pemilu 2019 maupun pemilihan 2020. Awal-awal dulu memang perlu penyesuaian ya, perlu karena di 2019 itu kami dilantik di bulan Agustus 2018. Setelah dilantik langsung dihadapkan kepada pekerjaan penyelesaian sengketa waktu itu, karena tahapannya adalah tahapan pencalonan. Nah, jadi karena untuk calon-calon legislatif yang tidak lolos masuk daftar calon, itu kan punya hak untuk mengajukan permohonan terhadap jadi caleg ini ada juga bakal calegnya dulu. Bakal caleg dulu. Gitu. Jadi ada yang tidak lolos itu punya hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketanya untuk dapat diterima sebagai calon kan. Jadi itu masanya. Kami pelantikan Agustus 2018, langsung bertepatan dengan tahapan masuknya permohonan dari calon legislatif ya. Caleg. Iya, waktu itu ada 3 yang masukkan permohonan dari partai politik, ada Hanura kalau tidak salah, kemudian Garuda dan satu lagi ya. Jadi ada 3 ya. Nah, waktu itu kita baru dilantik, belum bisa dikatakan belum ada bekal ya. Nah, belum ada bekal, langsung harus menyelesaikan sengketa calon ini kan. Memang perlu adaptasi, tapi alhamdulillah waktu itu walaupun kita baru di Bawaslu,
terutama divisi HPP. Kemudian kita kan ada bertiga. Kita tidak hanya sendiri karena sistemnya adalah kolektif kolegial, kerja apapun itu adalah kerja bersama. Nah, waktu itu kita bertiga dan Ibu Suci Wildanis itu kan incumbent. Dari Panwas 2017 dan sebelumnya sudah di pengawas juga ya. Nah, itu. Jadi kita saling mengisi aja gitu. Nah, yang penting itu kan tugas tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Nah, jadi alhamdulillah selesai semuanya permohonannya di tahap mediasi. Tidak sampai kita ke adjudikasi atau sidang. Sidang ya. Ada nggak Kak selama di Bawaslu atau selama mengambil divisi HPP ini hukum ini, ada nggak seseorang atau oknum yang ada dugaan bersalah, kemudian dia memohon beliau, jangan dong kasus ini diangkat, please tolong, adalah ini uang asamnya sedikit, ada nggak Kak yang seperti itu? Iya. Alhamdulillah ya, kita sebagai penyelenggara cukup apresiasi lah. Tidak ada sampai hari ini di Kota Payakumbuh sampai hari ini pun tidak ada godaan untuk integritas. Alhamdulillah. Jadi mungkin ini karena masyarakat Payakumbuh juga mungkin yang sudah sadar hukum terkait, terutama ya terkait untuk pemilihan dan pemilu gitu. Untuk saya pribadi, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada bentuk-bentuk godaan yang menggoyahkan integritas sampai hari ini. Semoga ke depan juga seperti itu. Ya bisa aja kan, kalau ada juga mungkin ini ada oknum yang mancing-mancing kan, tahu-tahu dia udah bikin salah, malamnya datang ke rumah bawa martabak, bawa gorengan, bawa buah-buahan, PDKT gitu kan. Supaya dia aman perjalanannya menjadi peserta pemilu. Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada sampai hari ini. Dan kami juga kalau untuk di Bawaslu ya, semua urusan pekerjaan itu semuanya di kantor gitu. Memang walaupun memang kewajiban kita juga menjaga integritas biar sebagai penyelenggara dipercaya masyarakat gitu. Jadi apapun itu hubungannya yang dengan pekerjaan kita lakukan di kantor. Kita memang membatasi lah atau bisa dikatakan melarang gitu untuk urusan-urusan pekerjaan ini datang ke rumah gitu. Apalagi yang datang ini tamu ini peserta pemilu bagian dari peserta pemilu atau dari partai politik gitu kan. Ini udah benar-benar kayak hakim ya. Iya, jadi nanti biarpun kenyataannya nanti kita tidak membahas masalah pekerjaan atau apa gitu. Cuman kalau dilihat masyarakat kan nantinya tidak baik gitu. Kurang etis ya. Iya, jadi nanti sebagai penyelenggara malah tidak dipercaya gitu kan. Jadi memang selesai semua urusan pekerjaan itu di kantor, tidak ada yang di rumah gitu. Ini Kak, penyelenggara pemilu atau pilkada Kakak ini di divisi hukum penanganan pelanggaran, ini dikasih dukungan oleh keluarga atau orang tua atau dibiarin aja ini Kak? Sudah tentu dikasih dukungan. Dikasih dukungan ini. Saya rasa kalau dari titik awal pun dari masuk Bawaslu pasti berkat doa orang tua. Berkat doa orang tua ya. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan di Bawaslu apapun divisinya kerjanya kan sama. Kami bisa dikatakan tidak mengenal jam kerja gitu kan. Mau Sabtu Minggu, mau tanggal merah, kalau memang tahapannya sedang jalan ya kita kerja gitu. Jadi emang butuh dukungan keluarga itu. Karena pulang malam, kadang nggak pulang-pulang gitu kan. Saya pernah 3 minggu hampir dikatakan nggak pulang, cuma jemput baju kayak gitu kan. Hampir lupa orang tua gitu. Ponakan hampir lupa kan, sampai demam gitu. Di awal-awal dulu. Di Bawaslu Kota itu kan Kakak kan nggak sendiri, banyak. Kerjaan Kakak juga dibantu staf. Ini staf ini menyebalkan nggak Kak? Atau kerja bagus nggak? Misalnya Rahmat, nih saya kenal nih Rahmat ini. Iya, ini orangnya gimana nih Kak? Rajin atau malas-malasan, ini gimana nih? Kebetulan ya, kalau untuk khusus divisi HPP ya, divisi HPP kita punya staf 2, ada Rahmat Bakri, ada Mira Kemalasari gitu kan. Mira Kemalasari itu kan staf udah lama ya, mulai dari Panwas dulu sampai sekarang di Bawaslu. Kemudian nih Rahmat Bakri satu lagi kan. Itu masuknya di 2019 ya? Iya, ini agak kurang ajar juga masuknya gitu kan. Saya lagi nggak di kantor, lagi di luar kota dinas gitu. Dia udah di Bawaslu Kota. Iya, jadi duluan dia masuk kantor, saya belum di kantor, dia udah mulai kerja gitu. Tapi kerjaannya rapi, bagus lah, rajin, nggak juga kayaknya.
memang cukup berbangga lah, cukup ya. Iya. Nah, cukup berbangga karena ya. kita divisinya APP ya, Hukum Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa. Jadi memang butuh sarjana Butuh hukum. sarjana, ya. Iya, kebetulan Rahmat Bakri kan ini SH belakangnya Iya, ya. iya. Kakak SPD Tahu ya. SH ya. Kakak SPD kan. Jadi memang sangat mendukung lah kerja-kerja divisi gitu. Sangat mendukung walaupun makannya banyak nggak masalah. itu masalah saya di Itu luar masalah, pekerjaan ya. gitu kan. Oke, Masalah kita saya bahas di luar lagi setelah pekerjaan. yang berikut ini.